Cek sound. Halo semuanya, selamat datang di video saya dan terima kasih telah menonton video saya. Nama saya adalah Rehwan Anesis Manulelo yang sesuai dengan apa yang sudah tertampil di layar kalian. Di situ ada nama saya di atas dan ada kelas dan nomor absen saya di bawah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari apa itu perusahaan manufaktur dan harga pokok produksi. Oh ya, bagi teman-teman yang mau belajar jangan lupa diawali dengan doa. Oke, setelah berdoa kita akan masuk ke materi kita. Pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Bahan tersebut dilakukan proses tertentu sehingga menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual lebih. Oke teman-teman, jadi perusahaan manufaktur ini adalah di mana perusahaan itu membeli suatu barang, suatu bahan setengah jadi atau bahan mentah, dan mereka memproduksi atau memanufakturkan bahan itu menjadi bahan jadi kemudian dijual dengan nilai jual lebih. Perusahaan manufaktur ini melakukan proses mengolah bahan menjadi produk jadi tersebut dalam skala besar atau dalam skala industri, walaupun sebenarnya secara sempit bisa juga digunakan untuk skala kecil. Namun istilah tersebut lebih umum digunakan di hal yang berskala besar. Apa saja sih karakteristik perusahaan manufaktur? Oke, karakteristik dari perusahaan manufaktur ini ada 5, yaitu yang pertama adalah proses pengolahan produk. Sesuai yang telah kita baca atau mendengar tadi, dan pengertian dari perusahaan manufaktur, yaitu kegiatannya atau bisa dibilang kegiatan utamanya mereka mengolah bahan setengah jadi atau bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi dan membuatnya dalam skala besar, kemudian mereka jual kembali dengan nilai jual lebih. Sesuai dengan namanya, proses pengolahan produk. Jadi pengolahan produk ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, dan juga tenaga yang cukup besar. Jadi oleh karena itu mereka menjualnya dengan nilai jual lebih. Kemudian kedua ada mesin berskala besar, yang dimana artinya adalah perusahaan manufaktur ini pasti menggunakan mesin berskala besar, dikarenakan tadi mereka ini membuat produknya secara berskala besar. Jadi selain dibutuhkannya tenaga manusia, mereka juga membutuhkan bantuan tenaga mesin. Namun bukan berarti mereka tidak membutuhkan tenaga manusia. Jadi mesin ini digunakan untuk membantu agar dapat proses atau mengolah produk yang jadi lebih cepat dan berjumlah banyak. Kemudian ketiga, di sini ada biaya produksi, yang artinya adalah dalam upaya menghasilkan produk yang berkualitas baik dan juga berjumlah banyak, tentunya akan dibutuhkan biaya yang besar untuk mendukung kegiatan produksinya. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan sebagainya. Meskipun biaya produksinya sangat besar,
Tetapi apabila produknya dapat jadi dengan kualitas baik, maka keuntungan yang didapat akan jadi lebih besar. Kemudian keempat ada proses produksi, di mana yang dimaksud adalah seperti pada saat melakukan kegiatan produksinya dibutuhkan yang namanya pembagian tugas dan koordinasi yang baik antar divisi. Misalnya tenaga operator mesin bekerja memastikan mesin bekerja sesuai fungsinya, sedangkan bagian quality control bekerja memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar dan layak dijual ke pasar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada pemasaran dan penjualan, di mana karakteristik ini merupakan juga tujuan dari perusahaan itu, kecuali perusahaannya bertujuan untuk membagi produk secara gratis. Karakteristik ini sangat penting, di mana untuk menutupi biaya produksi juga. Oke, selanjutnya apa saja fungsi dari perusahaan manufaktur? Fungsi dari perusahaan manufaktur yang pertama ada selanjutnya ada apa saja fungsi di perusahaan manufaktur. Fungsi di perusahaan manufaktur yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi ini adalah kegiatan utama dari manufacturing company atau perusahaan manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Kedua, ada fungsi pemasaran. Fungsi ini yaitu mencapai tujuan dari kegiatan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan dengan menjual produk yang dihasilkan. Kemudian ada fungsi administrasi dan umum. Fungsi kegiatan manufaktur yang berkaitan dengan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan, sehingga kegiatan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Keempat, ada fungsi keuangan. Fungsi penyediaan berbagai kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk berbagai kegiatan, baik itu kegiatan produksi maupun upaya perusahaan. Oke, berikut contoh-contoh dari perusahaan manufaktur. Bisa dilihat di sini contoh dari perusahaan manufaktur. Contoh-contoh perusahaan manufaktur yaitu ada Astra, di mana kegiatan utamanya merupakan memproduksi mobil. Mereka ini membeli bahan-bahan mentahnya, kemudian mereka produksi menjadi barang jadinya, yaitu merupakan mobil. Sama seperti Astra, di situ ada Toyota, itu Toyota di bawah Astra. Dan juga contoh selain mobilnya ada Adidas, mereka membuat produk barang jadi, di mana mereka membuat barang jadinya merupakan produk-produk dari barang-barang dari cabang olahraga seperti sepatu sport, bola, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya itu juga ada Yonex, merek terkenal di dunia badminton. Mereka ini kegiatan utamanya merupakan membuat produk atau barang jadinya merupakan adalah bulu tangkis, salah satu produk. Berikutnya kita masuk ke dalam harga pokok produksi. Apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah total biaya produksi yang melekat pada persediaan barang jadi sebelum barang tersebut laku dijual. Mohon maaf ada typo di situ. Kemudian di situ ada disebutkan 3 elemen penentu harga pokok produksi.
yang merupakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Apa itu dia penentu harga pokok produksi? Pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan yang diolah dalam proses produksi. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian terakhir ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tapi tidak dapat digolongkan ke bahan baku maupun tenaga kerja, tapi ikut dikeluarkan dalam proses produksi. Jadi contoh-contoh dari biaya overhead misalnya kalau misalnya pada musim umum seperti halnya listrik, air, dan lain sebagainya. Terus seperti kayak biaya-biaya tambahan lainnya. Ini dapat dilihat rumus dari harga pokok produksi, yaitu biaya produksi dibagi dengan kuantitas barang. Biaya produksi yang antara lain isinya adalah jumlah dari ketiga elemen tersebut. Yang tadi, yang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dijumlah, kemudian dibagi dengan kuantitas barang atau kuantitas produk yang telah diproduksi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat.